salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti, guru Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 21 Jakarta. Saya akan membagikan video praktik baik atau aksi nyata dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan memanfaatkan TPAJK yang mengintegrasikan pengetahuan, teknologi, dan pedagogik dalam pengembangan konten pendidikan dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Praktik baik ini saya sebut dengan Mandela, yang merupakan akronim dari pembelajaran terdiferensiasi dengan LKPD digital. Dengan memanfaatkan aplikasi Live Worksheet, seringkali terjadi permasalahan yang dialami oleh siswa, yaitu saat memahami materi pembelajaran, guru masih menggunakan metode ceramah dan hanya berpacu pada buku paket saja. Padahal di era zaman yang sangat canggih ini, kita bisa memanfaatkan platform teknologi atau platform digital. Dengan memanfaatkan teknologi digital, siswa dapat mengakses materi pembelajaran melalui berbagai sumber. Terapkan di SMK Negeri 21 Jakarta. Selamat menyaksikan. Dalam tahap perencanaan, saya menyiapkan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan deep learning yang menekankan 3 aspek: bermakna, berkesadaran penuh, dan menggembirakan. Inspirasi saya ambil dari topik mandiri pembelajaran berdiferensiasi di Merdeka Mengajar, serta video tentang unsur intrinsik karya sastra di Rumah Belajar. Pembelajaran ini mengacu pada 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam yang meliputi berpikir kritis dan kreatif, memiliki rasa ingin tahu, mampu berkolaborasi, kompeten dalam komunikasi, mandiri dan bertanggung jawab, beretika dan berempati, mampu memanfaatkan teknologi, dan memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan budaya. Kegiatan diawali dengan salam, doa, dan pemeriksaan kehadiran. Lalu saya mengajukan pertanyaan pemantik yang mendorong siswa berpikir kritis dan reflektif. Kegiatan ini dilakukan dengan kesadaran penuh agar siswa benar-benar hadir dalam proses belajar, memahami konteks, dan siap berpikir aktif. Setelah itu, saya membagikan live worksheet melalui grup WhatsApp. Live worksheet ini dirancang menggunakan Canva dan digunakan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga pengalaman belajar menjadi lebih bermakna karena siswa tahu apa yang akan dicapai dan menggembirakan karena interaktif. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan dengan minat, profil, dan gaya belajar siswa yang meliputi visual, auditori, dan kinestetik. Pertama adalah asesmen diagnostik kognitif melalui live worksheet, di mana siswa mengajarkan 10 pertanyaan di word wall tentang unsur intrinsik teks hikayat. Kegiatan ini membantu siswa menyadari kemampuan awal mereka. Siswa dapat memilih cara belajar sesuai gaya mereka, membaca teks, menyimak rekaman suara, atau menonton video. Pendekatan ini membuat pembelajaran menggembirakan karena siswa belajar dengan cara yang sesuai minat dan gaya mereka sambil tetap berkesadaran penuh terhadap proses belajar. Selanjutnya, siswa berdiskusi untuk merencanakan proyek, menyusun jadwal, dan menentukan produk yang akan dihasilkan. Diskusi membahas unsur intrinsik
Sikayat. Guru memantau jalannya diskusi dan memberikan bimbingan. Hasil diskusi berupa produk yang terdiferensiasi. Kelompok visual menghasilkan infografis atau peta konsep melalui Canva. Kelompok auditori menghasilkan rekaman suara atau voice note, dan kelompok kinestetik menghasilkan dramatisasi. Semua produk diunggah melalui live worksheet. Penilaian dilakukan dengan tes formatif di Quizwizard. Proses ini menekankan bermakna karena siswa mengaitkan teori dan praktik. Berkesadaran penuh karena mereka merefleksikan proses belajar, dan menggembirakan karena pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Siswa mengisi Padlet melalui live worksheet untuk menyampaikan pendapat tentang bagian paling menarik. Kegiatan pengayaan dan remedial juga tersedia di live worksheet. Pembelajaran ditutup dengan penyampaian materi berikutnya dan salam penutup. Melalui pembelajaran berbasis proyek dan deep learning, siswa tidak hanya memahami materi, tapi juga mengembangkan 8 dimensi profil lulusan yang meliputi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, mandiri, beretika, memanfaatkan teknologi, serta sadar terhadap lingkungan dan budaya. Semua ini dicapai melalui pengalaman yang bermakna, berkesadaran penuh, dan menggembirakan.